Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita pada saat ini lewat ibadah yang kita langsungkan dari rumah masing-masing atau tempat kita masing-masing. Dari setiap keluarga, setiap rumah tangga kekasih Tuhan, bahkan saudara-saudari, pemuda-pemudi, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama kita memulai ibadah kita. Kita berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulaikan ibadah kita dalam satu pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sungguh bersyukur oleh karena segala kebaikan Tuhan yang boleh kita alami hingga kita kembali berhimpun dalam persekutuan saat ini. Mari kita nyatakan syukur kita lewat Mazmur berbalasan. Dari Mazmur 113 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan Sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi segala langit. Kita respons Mazmur berbalasan kita dengan melakukan pujian. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Menceritakan kemuliaan Allah. Alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya
terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Tiba waktunya bersama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk mencerahkan hati dan pikiran setiap kita, sehingga kita boleh menerima sapaan sabda Tuhan, memahami dan menghidupinya. Mari kita berdoa. Dalam persekutuan kami saat ini, ya Allah, kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu, mengakui kebesaran kasih setia-Mu yang terus melindungi kami. Tuhan, sesungguhnya Engkau pelindung dan penolong hidup kami yang kami jalani dalam situasi dan kondisi yang kami jumpai. Sehingga kami terus bersandar kepadamu, dan kami mau terus ada di dalam-Mu. Kami mau wujudkan itu dengan hidup dalam tuntunan kehendak-Mu. Telah tersedia lembaran firman-Mu untuk kami baca dan renungkan. Tetapi siapakah kami ini? Kami terbatas dan penuh dosa adanya. Kami mohon Engkau yang mencerahkan hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami boleh menerima sapaan sabda Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Layakkanlah kami menerima suara sapaan sabda-Mu untuk kami pahami dan kami hidupi. Demi Yesus Kristus, Gembala hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita membuka kitab Mazmur 68. Kita akan baca ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 68 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup,
seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan yang disebutnya berbahagia, yang mencintai firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Haleluya. 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 Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud dikenal bukan hanya sebagai raja yang besar. Pada zamannya, dia tidak terkenal hanya sebagai raja yang besar, tetapi juga terkenal sebagai seorang yang ulung dalam merangkaikan kata-kata melalui mazmur, pujian, dan doa. Daud seorang yang memiliki darah seni yang tinggi. Daud memindahkan pengalaman imannya yang ia jalani bersama Tuhan dalam tulisan-tulisan. Mungkin ada, ini secara khusus orang muda, dan juga lebih khusus lagi biasanya gadis atau perempuan suka menuangkan pengalaman hidupnya dalam sebuah tulisan, dalam sebuah diari. Demikian juga yang kurang lebih sama yang dilakukan oleh Daud dalam mengabadikan pengalaman imannya yang ia jalani dalam hidup bersama dengan Tuhan lewat tulisan-tulisan. Termasuk dalam bacaan kita saat ini, saat Israel tengah ada dalam perpecahan, tengah ada dalam banyak rupa masalah seputar kehidupan yang mereka jalani, baik itu politik dan sosial, bahkan spiritualitas mereka. Inilah yang dituangkan dalam bacaan kita saat ini. Kepercayaan dan keyakinan pada Allah dituangkan dalam bentuk pujian yang mengungkapkan bahwa Allah besar dan perkasa. Tidak ada yang bisa ditandingkan dengannya. Tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa Allah. Itulah sebabnya
diakui bahwa Dialah sumber pertolongan, Dialah satu-satunya pelindung. Ini yang diaminkan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, lewat bacaan kita ini kita diingatkan, apakah yang sedang kita hadapi? Mungkin juga kita sedang menghadapi banyak masalah-masalah seputar kehidupan kita ini. Kita juga harus mengakui bahwa Allah kita maha besar dan perkasa. Tidak ada yang bisa ditandingkan dengannya dan kuasanya tidak ada yang melebihinya. Sehingga kepada Dia kita terus bersandar dalam situasi dan kondisi masalah-masalah hidup kita. Jika pertolongannya belum nyata, bukan berarti Allah menutup mata dan telinganya atas kita sebagai umatnya. Sehingga akuilah kebesaran dan keperkasaannya dengan terus hanya bersandar kepadanya, menaruh pengharapan hanya kepadanya dengan tak putus-putusnya. Jangan sampai kita putus asa dan tidak lagi mengakui kebesaran dan keperkasaan Allah, sehingga kita mencoba untuk mencari jalan keluar sendiri dari permasalahan kehidupan kita, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kalaupun kita belum menyaksikan dan merasakan tindakan Tuhan dalam masalah kita yang sedang kita jalani, itu bukan berarti Dia menutup mata dan menutup telinga atas keadaan kita umatnya. Karenanya tetaplah teguh, bersandar kepadanya, mengakui dan mengaminkan bahwa Dialah sumber pertolongan satu-satunya dan pelindung atas kita. Kasih dan kesetiaan Allah membuat Dia tidak mungkin berdiam diri dan tidak mungkin membiarkan kita umatnya untuk terus mengalami penderitaan hidup, untuk terus ada dalam kungkungan masalah-masalah hidup ini. Allah akan bangkit dan menghancurkan musuh-musuhnya. Ayat 2 bacaan kita, amin. Karena itu percayalah, Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan berperkara dalam masalah kehidupan yang kita alami. Hanya saja terkadang kita tidak bersabar dan tidak menuruti apa mau Tuhan dalam situasi hidup yang sedang kita jalani. Andaikan saja dalam situasi saat ini, di tengah pandemi COVID-19, ketika kita sabar menjalani petunjuk dari pihak kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan juga mengikuti anjuran pemerintah, kita tetap bersabar. Dan tiba waktunya kita akan menyaksikan bagaimana kita berdiri sebagai pemenang atas situasi ini. Kita sebagai orang yang dimiliki oleh Allah dan memiliki Allah yang adalah Bapa bagi kita, bagi orang yang lemah,
pelindung bagi kita. Dikatakan dalam ayat 6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah akan menjadi pelindung dan penolong bagi setiap orang yang tertindas. Bagi setiap orang yang sedang ada dalam gumul, bagi setiap orang yang sedang mengalami masalah hidup. Termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan. Itu ditegaskan dalam ayat 6 sampai ayat 7 bacaan kita. Serta mencukupkan dan memelihara kebutuhan hidup orang yang mengasihinya. Karena itu, nyatakan segala tindakan yang terbaik di tengah segala situasi hidup kita sebagai wujud kita mengasihi Allah. Namun, tak jarang kita meragukan kuasa Tuhan. Karena kita mengukur Dia berdasarkan pikiran kita. Sehingga karena tindakan itu, terlalu sering kita mewujudkan tindakan yang tidak mengasihi Allah. Tetapi berfokus mengasihi diri kita sendiri. Sadarilah dan jangan ragukan kuasa Tuhan yang adalah sumber pertolongan satu-satunya dalam kehidupan yang kita jalani. Jangan paksakan kehendak kita. Kita terlalu sering memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Kita terlalu sering memaksa Tuhan untuk menuntaskan segera persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Tanpa kita berpikir, masalah dan persoalan yang sedang saya hadapi, saya akan tetap jalani dengan mewujudkan kasih saya kepada Tuhan. Terkadang bila doa kita belum dijawab, kita marah dan mengira bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Sehingga dalam situasi itu pun, iblis memanfaatkan kelemahan kita agar kita menjauhi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesungguhnya Allah kita sedang merendah dalam sebuah karya yang paling baik bagi kita dalam setiap gumul dan masalah hidup kita. Karena itu, saat menunggu dan menantikan karya Tuhan, yang seharusnya kita lakukan adalah bukan bersungut-sungut, tetapi seperti yang dilakukan Daud. Ia berharap dan berkeyakinan bahwa Allah sebagai Bapa dan pelindung yang selalu dapat diandalkan. Karena itu, tetaplah juga kita nyalakan iman yang serupa kepada Tuhan. Bahwa dalam situasi kita saat ini, kita tetap berharap dan memiliki keyakinan Allah sebagai Bapa kita, pelindung dan penolong, selalu dapat kita andalkan dalam seluruh kehidupan kita ini. Dia adalah sumber pertolongan. Bersandarlah padanya dan wujudkan segala apa yang Ia inginkan sebagai bentuk kasih kita kepada Allah. Maka kita akan menyaksikan betapa Dia adalah Allah yang dapat kita percayai, yang tetap setia menolong kita sehingga kita dapat seperti Daud tetap menyatakan hidup yang berpengharapan dan meyakini segala
tindakan terbaik dari Allah. Amin. Mari bersama-sama kita merespons perenungan firman Tuhan dengan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Kita melanjutkan respons kita dengan bersama melakukan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersama menyampaikan syafaat kita kepada Tuhan. Kita menyatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, memang tidak ada yang mustahil bagimu. Seringkali kami meragukan akan kuasa dan kebesaran-Mu. Sehingga itu menggiring kami untuk berpaling dari-Mu dan mengikuti kehendak kami sendiri. Tetapi oleh firman-Mu kami telah diteguhkan. Engkaulah sumber pertolongan atas kehidupan kami ini. Biarlah terus kami menyatakan hidup yang berharap dan yakin kepadamu, sehingga dalam setiap apa yang membuat kami bergumul, kami terus hanya bersandar kepadamu. Karenanya Tuhan, pada kesempatan ini bersama-sama, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepadamu. Kami mohon, Tuhanlah yang terus menyertai kami. Tuhanlah yang terus memampukan kami menjalani segala situasi hidup kami. Pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga setiap umat-Mu, pun dalam kehidupan persekutuan kami sebagai jemaat-Mu. Lihatlah kami Tuhan, yang bersekutu bersama pada saat ini. Kami hanya terus menadahkan tangan memohon. Campur tangan Tuhan sebagai penolong kami satu-satunya dalam seluruh kehidupan yang kami jalani ini. Lihat juga kami Tuhan, dalam sukacita hidup, biarlah kami terus bersyukur hanya kepadamu saja. Kami menyerahkan seutuhnya hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkaulah yang terus menjadi gembala hidup kami yang setia dan mengasihi kami. Kami terus juga menyerahkan
keberadaan bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami mohon Tuhan yang terus berkarya untuk memulihkan keadaan kami ini. Kami juga mohon topangan Tuhan, hikmat Tuhan untuk kami terus dengan sabar dan kami terus dengan taat menjalani situasi saat ini. Dan suatu saat kami yakin kami berdiri menjadi pemenang atas corona. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk persekutuan kami malam ini. Biarlah lewat persekutuan kami saat ini, meski secara online, kami terus makin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan dan makin beroleh kekuatan kemampuan untuk makin berhikmat dalam menjalani kehidupan yang menjadikan Engkau sebagai sandaran hidup kami. Diberkatilah setiap kami dalam persekutuan saat ini. Juga diberkati anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam peranan untuk keberlangsungan persekutuan ini. Tuhan, inilah syafaat kami, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah dalam persekutuan kita saat ini, kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil kita bersama mengingat firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji Tuhan dengan melakukan berlimpah sukacita di hatiku. PKJ 216 kita lakukan bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah bersama kita berdiri, kita menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Oleh kemurahan dan perkenan-Mu Bapa, kami boleh menyatakan syukur kami lewat persekutuan kami saat ini. Inilah diri kami, kiranya menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu dalam kami menjalani kehidupan yang terus mengekspresikan hidup yang bersyukur bagi-Mu, sehingga hidup kami terus berkenan kepadamu. Inilah persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu, kiranya dikuduskan untuk kemuliaan nama-Mu. Di tengah-tengah dunia ini lewat penataan pelayanan, lewat jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia Palu. Kiranya oleh hikmat-Mu, terus kami mengelola berkat-Mu yang masih ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, dan biarlah curahan berkat-Mu terus dinikmati untuk hidup memuji memuliakan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Sang Sumber berkat. Amin. Bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan melakukan Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kembalilah kamu ke dalam kehidupanmu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu hidup memuliakan Tuhan. Teruslah menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai jaminanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta kamu sekalian sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada malam ini. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan kita untuk boleh bersekutu walaupun secara online pada malam ini. Kiranya Tuhan yang dimuliakan dan kita senantiasa menikmati berkat Tuhan.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.